Halo, perkenalkan saya Roy Romobo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi keuangan dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis di pertemuan 12 dengan Bapak dosen Bapak A. Asrorudin. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pengertian pembelanjaan perusahaan, kemudian pengertian modal, investasi aktiva tetap, rasio-rasio keuangan dalam perusahaan, sumber-sumber penawaran dana atau modal, cara pemenuhan kebutuhan dana atau modal. Sebelumnya kita akan membahas apa itu keuangan. Keuangan apa itu? Ya kan? Keuangan itu adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang berkaitan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang. Keuangan juga dapat diartikan sebagai studi tentang penciptaan, pengelolaan, penggunaan uang, aset modal, dan mata uang. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke pengertian pembelanjaan perusahaan. Keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh sumber dana melalui pengeluaran biaya secara minimal dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta penggunaan dana atau mengalokasikan dana tersebut seefisien mungkin disebut pengertian pembelanjaan secara luas. Pembelanjaan perusahaan adalah kegiatan mencari dana atau kekayaan untuk kelancaran operasional perusahaan. Pembelanjaan merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan karena berkaitan dengan kondisi keuangannya. Pembelanjaan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi penggunaan dana, di mana manajer lebih ditekankan untuk menentukan kebijakan di dalam pemilihan investasi yang akan memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, fungsi pemenuhan kebutuhan dana. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan agar tepat sasaran dan dapat digunakan semaksimal mungkin, manajer keuangan harus membuat keputusan mengenai pendanaan. Berikutnya pengertian modal. Apa itu modal? Modal itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memulai dan menjalankan usaha, baik berupa uang maupun barang. Modal merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Berikut adalah beberapa pengertian modal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Menurut para ahli ekonomi, modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Berikutnya, investasi aktiva tetap. Investasi aktiva tetap adalah penanaman modal yang dilakukan perusahaan dengan harapan akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Aset tetap sendiri merupakan properti yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan penghasilan yang diperkirakan tidak akan dijual dalam waktu yang lama. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam investasi aktiva tetap yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan modal akan memiliki akibat yang panjang dan berat. Ketiga, present value dari arus kas masuk atau cash inflow harus lebih besar dibandingkan dengan present value arus kas keluar atau cash outflow. Profitability index atau profitability ratio harus lebih besar dari 1. Contoh aktiva tetap itu tanah, gedung, mesin, pabrik, peralatan, dan kendaraan. Rasio keuangan dalam perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Penggolongan jenis rasio berdasarkan sumbernya. Yang pertama, rasio-rasio neraca atau balance sheet ratio, yakni rasio-rasio yang disusun dari data dalam neraca. Kedua, rasio-rasio laporan rugi laba atau income statement ratio, yakni rasio-rasio yang disusun dari data dalam laporan rugi laba. Yang ketiga, rasio-rasio antar laporan atau intern statement ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang berasal dari laporan rugi laba. Kita masuk ke jenis rasio berdasarkan tujuannya. 1. Rasio likuiditas
adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau hutang jangka pendeknya. Kedua, rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Tiga, rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Dan yang keempat, rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Sumber-sumber penawaran dana atau modal itu ada dua. Yang pertama sumber intern dan ekstern. Sumber intern adalah modal yang berasal dari sumber intern yang berasal dari dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan itu adalah satu, laba ditahan. Laba adalah laba bersih yang disimpan untuk diakumulasikan dalam suatu bisnis setelah dividen dibayarkan. Kemudian depresiasi. Depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Selanjutnya sumber ekstern. Modal yang berasal dari sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Sumber ekstern perusahaan misalnya supplier, bank, pasar modal dan lain sebagainya. Adapun alasan perusahaan menggunakan sumber dana ekstern itu adalah jumlah dana yang digunakan itu tidak terbatas, kemudian dapat dicari dari berbagai sumber dan dapat bersifat fleksibel. Cara pemenuhan kebutuhan dana atau modal. Pemenuhan kebutuhan dana atau modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menggunakan modal sendiri seperti saldo laba atau modal dari pemegang saham. Kemudian mengajukan pinjaman baik dari bank maupun pinjaman online. Yang ketiga, menggabungkan modal sendiri dengan modal pinjaman. Adapun 4 sistem pemenuhan kebutuhan dana itu dikategorikan 4, yaitu 1. Cara pemenuhan kebutuhan dana secara umum, yaitu yang pertama dia dengan mendasarkan pada kebutuhan masing-masing aktiva secara individual. Kemudian dengan melihat semua kebutuhan dana itu sebagai satu kesatuan atau satu kelompok, bukan secara individual. Kedua, pemenuhan kebutuhan dana ditinjau dari sudut likuiditas dan rentabilitas, yaitu poin yang pertama, untuk aktiva lancar hendaknya dibiayai dengan kredit jangka pendek yang umumnya tidak lebih pendek daripada terikatnya dana dalam aktiva lancar. Berikutnya, untuk aktiva tetap yang tidak berputar pada prinsipnya dibiayai dengan modal sendiri. Untuk aktiva tetap yang berputar secara berangsur-angsur dapat dibiayai dengan kredit jangka panjang atau modal sendiri. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dana ditinjau dari sudut solvabilitas dan rentabilitas, yaitu pilih struktur modal yang seimbang antara utang dan ekuitas untuk menjaga solvabilitas. Tingkatkan efisiensi operasional untuk meningkatkan laba, seperti mengurangi biaya produksi atau meningkatkan produktivitas. Kembangkan produk atau layanan baru untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan dana ditinjau dari perimbangan kekuasaan terhadap perusahaan. Libatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Pertimbangkan porsi utang dan ekuitas yang seimbang untuk menjaga kekuasaan kontrol. Terlalu banyak utang dapat mengurangi kontrol manajemen, sementara terlalu sedikit utang bisa membatasi potensi pertumbuhan. Dan yang terakhir, tetapkan kebijakan dividen yang memperhatikan kebutuhan kas untuk investasi sambil memberikan imbal hasil yang memadai bagi pemegang saham. Sekian dan terima kasih.